Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 5, yaitu Displacement and Area Measurement atau perpindahan dan pengukuran luas. Untuk anggotanya, yaitu yang pertama ada Rahmat Rizky Nur Arifin, Rama Adi Trisna Firmansyah, Renaldi Chandra Saputra, saya, dan Ridho Al-Islam. Nama Displacement and Area Measurement. Dimensional measurement atau pengukuran dimensi dikategorikan sebagai penentuan ukuran suatu benda, sedangkan displacement measurement berarti pengukuran pergerakan satu titik dari satu posisi ke posisi lain. Sebuah area measurement atau pengukuran luas pada bangun geometri standar adalah kombinasi dimensional measurement atau pengukuran dimensi yang sesuai melalui hubungan analitis yang benar. Nah, penentuan luas bangun geometri tidak beraturan biasanya melibatkan integrasi mekanis, grafis, atau numerik. Kemudian untuk dimensional measurement. Satuan standar panjang pada pengukuran dimensi sebelumnya itu telah dibahas pada chapter 2. Nah, pengukuran dimensi yang sederhana dengan akurasi kurang lebih 0,01 inch atau 0,25 mm dapat dilakukan dengan metal machining scales atau wood scales yang memiliki tanda terukir yang akurat. Untuk pengukuran dimensi yang besar dapat menggunakan metal tapes atau gambaran umumnya seperti meteran. Adapun kesalahan-kesalahan utama atau primary errors dalam perangkat pengukuran tersebut selain kesalahan keterbacaan yaitu seperti ekspansi atau perluasan thermal atau kontraksi atau pemendekan skala. Penggunaan long metal tapes atau meteran yang berbahan metal juga akan memungkinkan terjadinya kesalahan besar, terutama bila penggunaannya dalam kondisi yang ekstrim. Dan dapat juga kita perhatikan dari penjelasan tadi bahwa efek ekspansi thermal ini mempresentasikan fixed errors atau kesalahan tetap, yang mana dapat dengan mudah kita koreksi ketika suhu pengukurannya kita ketahui. Next ada gauge blocks. Nah, gauge blocks atau blok pengukur yang juga dikenal sebagai gauge blocks, Johansen gauges, slip gauges, atau jaw blocks adalah sistem sederhana dalam komparasi pengukuran untuk menghasilkan dimensi panjang presisi. Nah, blok ukur individu ini terdiri dari blok logam atau keramik yang telah dibuat dengan presisi dan disusun dengan ketebalan tertentu. Blok pengukur ini biasanya dijual dalam set blok dengan berbagai panjang standar. Penggunaannya yaitu balok ditumpuk untuk membuat panjang atau tinggi yang diinginkan. Nah, sebuah fitur penting dari blok pengukur atau gauge blocks ini adalah blok pengukur dapat bergabung bersama-sama dengan ketidakpastian dimensi yang sangat kecil. Balok-balok itu bergabung dengan proses geser yang disebut ringing, yang menyebabkan permukaan ultra datarnya saling menempel. Gauge blocks biasanya digunakan sebagai referensi untuk kalibrasi peralatan pengukuran yang digunakan di toko mesin seperti mikrometer, batang sinus, kaliper, dan indikator dial, yaitu bila digunakan dalam peran inspeksi. Nah, blok pengukur ini adalah sarana utama standarisasi panjang yang digunakan oleh industri. Selanjutnya, sebagaimana yang dijelaskan pada slide sebelumnya, gauge blocks atau blok pengukur merepresentasikan standar dimensi industri. Gauge blocks merupakan balok baja kecil sekitar 3/8 kali 3/8 inch dengan permukaan paralel yang sangat halus. Untuk ketebalan balok itu ditentukan sesuai dengan toleransi berikut. Nah, yang ada dalam gambar tersebut, di mana toleransi adalah untuk blok yang tebalnya kurang dari 1 inci. Nah, untuk ketebalan yang lebih besar, toleransi yang sama adalah per inci. Dan pada tabel tersebut itu terdapat beberapa grade ya. Untuk grade
AA ini digunakan untuk mengkalibrasi blok inspeksi dan pengukuran presisi yang sangat tinggi. Kemudian grade A itu biasanya digunakan sebagai standar ruang alat untuk mengatur alat ukur lainnya, sedangkan grade B ini digunakan sebagai standar toko untuk pengukuran presisi. Ya, ini adalah merupakan contoh gambar dari gauge blocks. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu optical method. Pengertian. Dalam optical method ini, prinsip interferensi cahaya dijadikan dasar dalam pengukuran dimensi. Tapi sebelumnya, apa sih interferensi itu? Interferensi adalah suatu kejadian di mana dua gelombang atau lebih berjalan melalui bagian yang sama dalam sebuah ruangan dan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya superposisi dari gelombang-gelombang tersebut, sehingga menghasilkan pola intensitas yang baru. Dan di sini ada kata interferometer. Interferometer ini merupakan sebuah alat ukur yang sistem kerjanya memanfaatkan gejala dari interferensi. Interferometer digunakan untuk melakukan kalibrasi block gauge dan standar dimensi lainnya. Instrumen optik yang biasanya digunakan yaitu adalah teleskop dan mikroskop, yang termasuk dalam transit surveyor konvensional yang digunakan untuk pengukuran jarak yang jauh. Dan di sini ada gambar dua set cahaya. Pada gambar A ini ada dua balok yang berada pada fase, sehingga kecerahan pada titik P ini ditambahkan ketika mereka berpotongan. Dan pada gambar B ini, balok keluar dari fase dengan setengah panjang gelombang, sehingga pembatalan diamati dan gelombang cahaya dikatakan berinterferensi satu sama lain. Ini adalah inti dari prinsip interferensi. Maka pembatalan disebabkan oleh dua gelombang cahaya dari suatu sumber yang melakukan perjalanan di sepanjang jalur yang berbeda. Perbedaan jarak ini adalah kelipatan integral dari panjang gelombang itu sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip interferensi. Sinar cahaya paralel A dan B diproyeksikan pada piring dari sumber kolimat yang sesuai. Jarak pemisahan antara piring D diasumsikan cukup kecil. Lalu yang dipantulkan A memotong balok B yang masuk pada titik P. Karena balok reflektor telah melakukan perjalanan lebih jauh dari balok B dengan jarak 2D, itu akan menciptakan gangguan pada titik P. Jika jarak inkrementalnya adalah kelipatan lambda per 2, dan jika jarak 2D adalah kelipatan lambda per 2, maka balok reflektor akan menambah sinar cahaya reflektor ini menjadi lebih besar. Dengan demikian, untuk 2D sama dengan lambda per 2, 3 lambda per 2, dan seterusnya, layar S ini tidak akan mendeteksi cahaya yang dipantulkan. Karena misal jika seorang melihat sinar cahaya yang dipantulkan, cahaya alternatif daerah gelap akan muncul di layar untuk menunjukkan variasi dalam jarak lempeng. Garis atau wilayah gelap itu disebut pinggiran, dan perubahan jarak pemisahan antara posisi dua pinggiran sesuai dengan rumus delta 2D dalam kurung sama dengan lambda per 2. Selanjutnya ada skema interferometer. Cahaya monokromatik dari sumber yang dikumpulkan oleh lensa L ke plat splitter S2 yang merupakan cermin setengah keperakan yang memantulkan cahaya ke arah cermin M yang datar secara optik dan memungkinkan transmisi setengah lainnya menuju benda kerjawi. Interferometer ini biasa digunakan untuk kalibrasi block gauge dan aplikasi lain di mana pengukuran absolut yang sangat tepat diperlukan. Panjang gelombang sumber cahaya monokromatik akan mempengaruhi jarak dari pinggiran. Dan tabel 5.1 ini merupakan monochromatic light source yang menjelaskan panjang gelombang dan panjang setengah gelombang fringe interval dari helium, krypton 86, merkuri 198, dan sodium. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi berikutnya yaitu pneumatic displacement gauge. Pneumatic displacement gauge adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur perpindahan. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa
udara memasuki tabung pneumatik memiliki tekanan konstan yaitu P1. Di ruang 1 ini memiliki tekanan konstan yaitu P1. Kemudian aliran udara akan diteruskan menuju ke ruang 2 melalui suatu lubang yaitu lubang 1 yang memiliki diameter yaitu D1. Nah, kemudian ketika memasuki ruang 2, di sini tekanan udaranya akan berbeda. Akan berubah menjadi tekanan udara P2. Nah, setelah di ruang 2, aliran udara akan diteruskan menuju ke lubang berikutnya, ke lubang 2, kemudian menuju ke workpiece-nya. Di mana lubang 2 ini memiliki diameter sebesar D2 dan jarak antara lubang dengan benda kerja atau workpiece-nya yaitu sebesar X. Nah, di sini tekanan pada workpiece yaitu diasumsikan sebagai PA atau tekanan sekitar atau pressure ambient. Nah, di sini aliran udara diasumsikan sebagai aliran incompressible. Apa itu aliran incompressible? Aliran incompressible adalah suatu aliran yang memiliki densitas yang konstan atau massa jenisnya selalu konstan dalam aliran tersebut. Nah, jadi ketika aliran udara masuk dan kemudian aliran udaranya keluar, nah, pada proses ini massa jenis dari udara tersebut selalu konstan karena diasumsikan sebagai aliran incompressible. Sehingga nilai aliran volumetrik pada masing-masing lubang dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusannya yaitu Q sama dengan CA akar delta P, di mana C adalah suatu koefisien discharge. Kemudian A adalah luas dari area lubang itu. Nah, di sini sangat terlihat jelas di mana luas area pada lubang 1 dan lubang 2 ini berbeda. Nah, kemudian delta P yaitu perubahan tekanan yang melintasi lubang. Jadi ketika dari ruang 1 menuju ruang 2 melalui lubang ini, nanti tekanannya akan berbeda. Nah, ini delta P-nya yaitu perbedaan tekanan antara ruang 2 dan ruang 1 atau perbedaan tekanan antara PA dan P2. Kemudian pada gambar tersebut terdapat 2 lubang dengan luas area yang berbeda. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, sehingga nanti aliran volumetrik dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan C1 dikalikan A1 area 1 akar delta P. Nah, di sini untuk kasus di lubang 1, nilai delta P-nya yaitu P1 min P2 karena di sekitar lubang 1 ini hanya ada tekanannya yaitu tekanan P1 di kiri dan tekanan P2 di sebelah kanan. Atau Q pada lubang 2 ini sama dengan C2 koefisien discharge C2 kemudian dikalikan luas areanya yaitu A2 dikalikan akar dari delta P. Nah, delta P di sini yaitu nilai nilai P2 min PA. Karena yang ada di sekitar lubang 2 ini yaitu di kiri ada P2 dan di kanan ada PA. Atau tekanan ambien. Nah, di sini PA atau tekanan ambien dianggap selalu konstan atau memiliki nilai tetap. Kemudian nilai rasio tekanan dapat dirumuskan sebagai R sama dengan delta P2 atau delta P di sini P2 min PA per P1 min PA sama dengan bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 1 plus A2 per A1 kuadrat. Nah, di sini karena PA dianggap konstan jadi bisa disederhanakan. Nah, kemudian untuk berikutnya
diasumsikan nilai C1 ini atau koefisien discharge pada lubang 1 ini sama dengan koefisien discharge pada ruang 2. Sehingga kita bisa tinjau di sini luasannya. Untuk luas area A1 ini dirumuskan sebagai luas lingkaran atau Pi D1 kuadrat per 4. Kemudian untuk luas area dari A2 ini dirumuskan sebagai Pi kali D2 dikalikan dengan X juga. Karena ada jaraknya ini yaitu jarak X. Sehingga perlu dikalikan dengan X-nya, luas area lubang tersebut. Nah, kemudian dari beberapa persamaan di atas, kita dapat mengetahui hubungan antara rasio tekanan dengan jarak X. Hubungan antara rasio tekanan dan rasio area nilainya linear, yaitu nilai R antara 0,4 sampai R 0,9. Sehingga nilai R dapat dirumuskan sebagai R sama dengan 1,10 min 0,5 kali rasio luas atau A2 per A1. Kemudian dari luas A2 dan A1 ini kita substitusikan, nah ini menjadi nilai ini. Kita masukkan ke persamaan. Sehingga diperoleh nilai R sama dengan P2 min PA per P1 min PA sama dengan 1,10 min 2 kali D2 per D1 kuadrat. Karena sudah disederhanakan, bisa dicoret-coret P-nya. Kemudian dikalikan dengan X. Untuk nilai R dari 0,4 sampai 0,9. Nah, di sini kemudian kita bisa mencari rumusan dari X. Jadi, dari persamaan ini, sehingga X sama dengan, kita pindah ruas, jadi X sama dengan 1,10 min R per 2 kali D2 per D1 kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu soal uncertainty in pneumatic displacement gauge. Nah, di sini diketahui sebuah pneumatic displacement gauge seperti pada gambar 5.7 ini memiliki diameter 1, diameter pada lubang 1 yaitu 0,03 inci. Di sini diameternya 0,03 inci. Kemudian pada lubang 2 memiliki diameter D2 sama dengan 0,062 inci. Kemudian tekanan yang masuk, tekanan udara, yaitu sebesar 10 PSIG. Dan kemudian dengan nilai uncertainty yaitu 0,05 dalam H2O. Kemudian tentukan displacement range pada persamaan tersebut dan tentukan nilai uncertainty dalam pengukuran. Asumsikan tekanan suplai atau tekanan sumber selalu konstan. Nah, di sini solusinya untuk yang pertama kali kita harus mencari nilai perbandingan atau nilai rasio dari luas tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada nilai rasio luas yaitu A2 per A1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Sehingga kita peroleh nilainya 0,062 per 0,03 kuadrat sama dengan 68,8. Kemudian ketika R-nya sama dengan 0,4, maka diperoleh nilai X seperti yang saya jelaskan tadi, nilai X yaitu sama dengan 1,10 min R per 2 kali rasio luas atau D2 per D1 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. X sama dengan 1,10 min R-nya yaitu 0,4 per 2
rasio luasnya yaitu 68,8. Sehingga kita peroleh nilainya yaitu 0,0509 inci, atau kita konversikan ke senti, maka kita kalikan 2,4 sehingga kita peroleh nilai X ketika R sama dengan 0,4 yaitu 0,129 cm. Kemudian ketika nilai R-nya sama dengan 0,9, maka kita peroleh nilai X-nya yaitu 1,10 min 0,9 per 2 kali 68,8. Setelah kita hitung diperoleh nilai 0,0145 inci, atau dalam senti kita bisa kalikan dengan 2,4 sehingga kita peroleh nilainya yaitu 0,0368 cm. Selanjutnya, mencari nilai uncertainty dengan persamaan yang telah kita bahas pada week 4, di mana persamaannya yaitu WR sama dengan akar atau pangkat setengah ya, akar dari diferensial R terhadap X kuadrat dikalikan dengan uncertainty X kuadrat pangkat setengah atau diakarkan, atau sama dengan plus minus diferensial R terhadap X dikalikan dengan uncertainty X. Maka kita bisa peroleh nilai WR-nya sama dengan W delta P per P1 min PA. Mana nilai diferensial R terhadap X yaitu min 2 dikalikan dengan 68,8. Atau bisa tadi kan nilai R-nya sama dengan ini. Kemudian kita turunkan terhadap X sehingga 1,10 menjadi 0, sehingga turunan R terhadap X sama dengan min 2 kali D2 per D1 kuadrat. Nah, di sini kita peroleh nilai diferensial R per DX, kita masukkan nilainya min 2 dikalikan dengan rasio luas atau D2 per D1 kuadrat yaitu 68,8, sehingga kita peroleh nilainya min 137,6. Kemudian nilai uncertainty dalam pengukuran yang disuruh dalam soal tadi kan P2 min PA, yaitu nilainya yaitu uncertainty W delta P sama dengan nilai uncertainty-nya di soal tadi disebutkan nilainya 0,05, kemudian dikalikan dengan delta P atau 0,0361. Kemudian setelah dikalikan sama dengan 1,805 kali 10 pangkat min 3 PSIG. Atau kita bisa konversikan dalam satuan Newton per meter kuadrat sehingga diperoleh nilainya yaitu 12,44 Newton per meter kuadrat. Ini nilai uncertainty dalam pengukuran P2 min PA. Kemudian nilai uncertainty dalam X atau WX-nya. Di sini kita peroleh dari rumus ini, di mana WR sama dengan plus minus diferensial R terhadap X kali WX, sehingga kita bisa cari nilai WX-nya sama dengan 1,805 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan WR yaitu 137,6, kemudian dikalikan dengan 10. Nah, nilai 10 ini didapat dari pressure supply atau tekanan sumber yaitu sebesar 10 PSIG. Kemudian kita peroleh nilainya yaitu 1,313 kali 10 pangkat min 6 inci. Atau sama dengan 1,313 mikroinci. Atau sama dengan juga ketika kita rubah ke dalam satuan meter,
yaitu 0,033 mikrometer. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu area measurement atau pengukuran area. Nah, untuk pengukuran area ada banyak sekali aplikasi atau penerapan yang memerlukan pengukuran suatu area. Antara lain, yang pertama yaitu penentuan grafis dari area pada plot survei data. Kemudian yang kedua, integrasi suatu fungsi untuk menentukan luas area pada suatu kurva. Nah, seperti yang saya cantumkan pada gambar ini, untuk mencari luas suatu area, ini juga diperlukan suatu pengukuran atau dengan cara integrasi atau pengintegralan. Jadi luas area di bawah kurva ini, luas area yang diarsir, bisa kita cari dengan L sama dengan integral A sampai B fx dx. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu analisis plot data eksperimen. Nah, semuanya ini bergantung pada pengukuran area bidang. Ada juga pengukuran luas permukaan suatu bidang. Namun, pengukuran ini jauh lebih sulit dilakukan daripada pengukuran area. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu the planimeter device of historical interest. Di sini planimeter adalah perangkat integrasi mekanis yang dapat digunakan untuk pengukuran dari luas bidang. Nah, di atas terdapat dua gambar. Gambar sebelah kiri merupakan planimeter manual dan sedangkan gambar sebelah kanan merupakan planimeter digital. Dari kedua planimeter ini secara garis besar kegunaannya sama, yaitu untuk mengukur. Tapi sedikit perbedaan dari cara penggunaannya, yaitu planimeter manual itu kita hasil luas akhir dari bidang yang kita cari harus kita menghitungnya secara manual. Sedangkan kalau planimeter digital, kita tidak perlu menghitungnya lagi secara manual. Nanti akan tertera pada layar planimeter ini hasil akhir dari luas area yang kita cari. Nah, di sini planimeter sering digunakan dalam seorang engineer untuk mengukur sebuah peta atau denah. Ya, di sini terdapat di sini terdapat sketsa dari planimeter manual. Di sini terdapat lengan OB dan lengan BD, di mana pada titik O ini merupakan titik planimeter yang tidak bergerak. Sedangkan titik T titik yang akan mengelilingi area yang kita ukur. Nah, di sini cara kerjanya secara singkat. Nanti pada titik T ini akan mengikuti garis dari area yang kita ukur sampai kembali lagi pada titik awal. Pada titik awal kita mulai mengukurnya. Setelah mendapatkan hasil akan mengeluarkan sejumlah angka pada yang saya tunjuk ini pada sini, dan nanti kita akan mengalihkannya dengan skala gambar yang kita ukur. Di sini untuk mencari luas daerah yang dilintasi oleh lengan BD dan lengan OB, maka kita dapat menggunakan persamaan 5.9 ini. Demikian juga jarak yang ditempuh oleh kaki roda. Oh ya, ini W ini merupakan roda yang membantu lengan BD.
Jadi jarak di tempoh setiap roda karena rotasi kita dapat mencarinya dengan persamaan ds sama dengan A dikali dt theta plus r cos beta plus d dikali pi. Di sini dapat kita mencari itu didapatkan persamaan integral untuk menyelesaikan permasalahan untuk kita mengetahui nilai A. Pertama itu kita mendapatkan persamaan 5.11 yaitu A sama dengan 1/2 L kuadrat integral D theta plus LR integral cos beta D pi plus 1/2 L kuadrat dikali integral D pi. Dari sini didapatkan lagi persamaan 5.12 yaitu S sama dengan A integral D dikali theta plus integral R cos beta dikali D dikali pi. Sehingga kita dapat persamaan akhir dari A itu 1/2 L kuadrat. Persamaan akhir itu kita bisa dapat jadi persamaan 5.13 yaitu A sama dengan 1/2 L kuadrat dikurang A dikali L integral D theta plus L kali S plus 1/2 R kuadrat integral D pi. Ya, di sini jika nilai T berada di luar area, maka integral dari D theta sama dengan 0 dan integral dp sama dengan 0 dan mencari luas daerah menggunakan persamaan berikut yaitu A sama dengan L dikali S. Sedangkan jika titik T berada di dalam area maka integral D theta dan integral dp sama dengan 2pi karena keduanya mengalami putaran penuh dan mencari luas daerah tersebut menggunakan persamaan A sama dengan L dikali S ditambah R kuadrat ditambah L kuadrat dikurang 2AL tutup kurung dikali dengan pi. Selanjutnya itu graphic and numerical methods for area measurement. Di sini metode pengukuran luas bidang yang sangat sederhana adalah dengan menempatkan gambar pada kertas koordinat dan menghitung jumlah kotak yang dilingkupi oleh gambar. Faktor skala yang sesuai kemudian diterapkan untuk menentukan area. Di sini integral numerik biasanya diterapkan untuk menentukan area di bawah kurva tidak beraturan. Mungkin dua metode yang paling umum adalah aturan trapesium dan aturan Simpson. Jadi kita dapat menyatakan luas daerah di bawah kurva itu sama dengan A sama dengan integral Y dikali dx. Untuk pertambahan nilai delta X yang relatif kecil, luasnya diberikan kira-kira oleh aturan persegi panjang yang menghitung luas dari delta AI sebagai delta AI sama dengan YI, delta X sama dengan YI dikali dengan XI plus 1 dikurang XI. Sehingga kita mendapat persamaannya yaitu A sama dengan sigma delta AI sama dengan sigma YI dikali dengan XI plus 1 dikurang dengan XI. Di sini peningkatan yang sama atau tidak dalam delta X dapat digunakan dengan aturan ini. Aturan persegi panjang akan
meremehkan area di daerah di mana kurva memiliki dy per dx lebih besar daripada 0 dan melebihi ketika dy per dx lebih kecil daripada 0. Keuntungan utama dari aturan ini adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam perhitungannya. Nah, jika gambar tersebut dibagi menjadi pertambahan yang sama, delta X panjang sumbu X, aturan trapesium memberikan untuk luas jika kenaikan tak seragam dalam X terlibat. Untuk aturan trapesium, kita dapat menggunakan persamaan 5.16 ini. Nah, jika kenaikan tak seragam dalam X, maka luas elemen AI untuk aturan trapesium kita dapat mencarinya menggunakan persamaan 5.17 ini. Di sini persamaan integral untuk mencari luas di bawah kurva kita dapat menggunakan persamaan A sama dengan integral dA sama dengan sigma AI. Ketika luas di bagian dalam jumlah kelipatan genap, aturan Simpson kita bisa menggunakannya, yaitu dengan persamaan 5.19 ini. Nah, di sini aturan Simpson dan trapesium merupakan kasus khusus dari persamaan umum dari integral Newton-Cotes. Nah, di sini bentuk umum dari persamaan integral tersebut kita dapat lihat pada persamaan 5.20, 5.21, dan 5.22. Di sini kita dapat mencari dari koefisien CK, kita dapat menggunakan persamaan 5.23 ini. Dan nilai dari variabel S kita dapatkan dari S sama dengan X1 kurang X dikurang X1 dikurang N. Nah, di sini rumus Newton-Cotes menggunakan kenaikan N dalam variabel independen, dan ini membutuhkan pencocokan polinomial pada N+1 titik di wilayah yang akan kita integralkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah contoh soal example 5.4 tentang area of curve plot by numerical integration. Di sini terdapat soal dengan ini aslinya adalah a surveyor determines the coordinate of an irregular hexagon shape parcel of land as shown in the accompanying figure example 5.4 atau gambar di bawah ini, and listed in the table as XE and YE. Notice that the coordinates are listed in sequence with the final entry the same as the initial entry, indicating closure of the figure. Nah, dari soal tersebut intinya adalah dari luas area di dalam segi 6 pada gambar ini. Next. Ini adalah jawaban untuk sampel 5.4. Ini terdapat tabel untuk perhitungan numerikalnya. Dan rumus yang digunakan itu adalah aturan trapesium dengan rumus AI sama dengan delta X dalam kurung YI plus 1 plus YI dan berkurung per 2. Dari rumus ini sebenarnya adalah rumus luas trapesium, di mana delta X ini adalah tingginya, dan dalam kurung YI plus 1 plus YI ini adalah jumlah sisi sejajarnya. Dan dilihat dari gambar dan tabel, XI sama dengan 0, maka Y-nya adalah 70, dan XI sama dengan 14, Y-nya adalah 100. Nah, dilihat ini bentuknya ditarik garis ke bawah, maka bentuknya adalah trapesium. Jika di
terapkan rumus ini, jumlah sisi sejajar, di mana sisi yang atas ini adalah nilai YI secara 80, dan sisi bawahnya ditambah sisi bawahnya adalah YI plus 1 besar 100. Jika ditambah maka diperoleh nilai jumlah sisi sejajarnya sebesar 170. Dan untuk delta X itu adalah ini. Untuk X I plus 1-nya adalah 14, dikurangi XI 0, maka diperoleh 14. Sehingga diperoleh nilai AI, jika dihitung, maka diperoleh nilai 1190. Nah, untuk X yang selanjutnya juga sama. XI sama dengan 14, dan XI plus 1-nya sama dengan 58. Gunakan metode yang sama, maka diperoleh nilai YI plus 1 ini, dan delta X atau XI plus 1 kurangi XI-nya ini. Sehingga jika dihitung menggunakan rumus luasnya, maka diperoleh ini. Nah, untuk sumnya ini adalah penjumlahan dari luas AI sebelumnya. Jika ini, maka diperoleh dari ini ditambah ini. Begitupun seterusnya, ini diperoleh ini ditambahkan. Nah, untuk urutan X-nya itu adalah dari kiri ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke bawah, sampai menuju 0 lagi. Urutannya jadi begini pada kursor. Hingga ini kenapa bisa didapat nilai minus, karena ada ini kan XI plus 1, jadi ini dikurangi ini, sehingga ini nilainya adalah 74 dikurangi 96, maka diperoleh nilai minus 22. Sehingga diperoleh nilai A-nya juga minus, karena di rumusnya dikalikan ini, jika minus maka diperoleh hasil yang minus juga. Hingga dioperasikan, hingga diperoleh hasil 6168 dari penjumlahan ini semua. Hingga diperoleh luasnya, luas dari segi 6 ini adalah 6168. Next. Untuk soal selanjutnya adalah example 5.5 tentang uncertainty of survey area determination. Dengan bunyi soal aslinya adalah determine the uncertainty in the determination of the survey areas of example 5.4 assuming uncertainties in measurement of x and y of plus minus 0,2. Assume the numerical integration calculation is exact. Nah, dari soal tersebut, intinya adalah tentukan ketidakpastian dalam penentuan area pada example 5.4 atau pada soal yang sebelumnya. Dari soal yang sebelumnya diperoleh hasil dalam tabel ini. Ini akan berguna untuk menghitung soal ini. Next. Untuk jawaban example 5.5 terdapat pada tabel ini. Persamaan yang dipakai terdapat 4 persamaan. Yang pertama adalah mencari AI, atau ini sama saja rumus soal yang sebelumnya tentang aturan trapesium. Yang kedua adalah mencari WAI dengan rumus berikut. Yang ketiga adalah mencari nilai A, itu sigma AI. Yang keempat adalah mencari nilai WA,
yaitu dalam kurung sigma omega sigma WAI kuadrat pangkat ke tengah. Nah, dari soal yang sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, WAI ini cara menghitungnya dari rumus ini. WAI sama dengan WXI, di mana WXI itu adalah nilai ketidakpastian yang diketahui di soal ini plus minus 0,02, dan XI plus I min XI kuadrat ini diketahui pada soal sebelumnya sudah dihitung, dan ini juga sudah ini, sehingga tinggal dimasukkan saja ke rumus sehingga diperoleh hasil ini. Nah, WA total ini adalah rumusnya ini sama saja total dari WAI yang sebelumnya. Jadi jika kita menghitung ini diperoleh ini, maka WA totalnya itu adalah ini ditambah ini, maksudnya ini ditambah WA ini dioperasikan dengan sehingga diperoleh hasil ini. Nah, ini adalah tabel WA per A dengan nilai A itu adalah sigma I. Ini. Sehingga jika nilai ini diperoleh dari WA ini dibagi sigma AI, maka AI yang pertama ditambah AI yang kedua, sehingga hasilnya WA ini, WA yang kedua dibagi A yang pertama ditambah A yang kedua, sehingga diperoleh hasil ini, begitu seterusnya, sehingga diperoleh nilai hasilnya besar ini 0,00799167. Lalu subbab yang selanjutnya adalah tentang surface areas. Surface areas atau luas permukaan. Dari gambar tersebut menggambarkan bidang yang terdapat pada koordinat 3 dimensi yang terdapat X, Y, dan Z. Permukaan 3 dimensi dengan permukaan dijelaskan oleh fungsi Z sama dengan fungsi X dan Y. Dan luas permukaan diberikan dalam persamaan sebagai berikut. A sama dengan integral lipat 2 dalam kurung 2Z per 2X kuadrat plus 2Z per 2Y kuadrat plus 1 untuk kurung dx dy. Dengan Z adalah perubahan inkremental dalam X dan Y. Dan perubahan nilai X dan Y dilambangkan sebagai delta X untuk perubahan nilai X dan delta Y untuk perubahan nilai Y. Dan nilai Z dilambangkan dengan Z dengan N mengacu pada kenaikan nilai X. Jika semakin di sini maka N-nya semakin bertambah sehingga hasilnya N plus 1. Dan P mengacu pada kenaikan nilai Y, sehingga jika ke sini maka P-nya bertambah 1 sehingga P plus 1. Nah, dari pernyataan yang sebelumnya maka didapatkan perkiraan nilai 2Z per 2X sekitar Z N plus 1 sampai P kurangi Z N sampai P per delta X. Dan nilai 2Z per 2Y sekitar Z N sampai P plus 1 kurangi Z N sampai P per delta Y. Sehingga dari perkiraan ini diperoleh persamaan integral yang diganti menjadi ini dari persamaan ini, dan 2Z per 2X dan 2Z per 2Y-nya diganti dengan hasil ini, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, rumus tersebut untuk menghitung luas permukaan. Luas permukaan dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan numerik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.